SMA Negeri 1 Ajibarang. Serius banget tuh podcastnya. Nanti kita akan nyoba berbincang dengan Pak Kepala Sekolah dan dikemas menjadi sebuah konten podcast. Ikuti terus sampai selesai. Ini SMA yang keren menurut saya. Oke, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan Sekitar Kita Vlog dan channel dari YouTuber Brebes Selatan TV. Alhamdulillah kali ini hari yang luar biasa, di mana Sekitar Kita Vlog dan YouTuber Brebes Selatan punya kesempatan yang luar biasa juga nih. Kita diundang oleh pihak Dewan Guru dari SMA Negeri 1 Ajibarang untuk sharing tentang bagaimana menjadi atau memberikan informasi kepada murid-murid bagaimana membuat iklan layanan masyarakat yang baik. Ada satu hal yang bikin kami kagum ketika tadi pagi berjalan menyusuri atau masuk ke dalam sekolah, ada satu hal yang bikin saya jatuh cinta terutama ini, yaitu tentang kebersihan sekolah yang luar biasa. Jadi tidak rugi ketika berpuluh-puluh kilometer dari rumah menuju ke sini dan dihadapkan dengan pemandangan yang sangat indah. Tapi sempat setengah jam setengah jam lebih kita berkeliling di sekolah, kita melihat bagaimana tentang program sekolah, juga kemajuan yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Ajibarang ini. Dan alhamdulillah sayang ini kita beruntung bisa mendapatkan Pak Sus. Sugeng siang Pak. Ya, Ini Pak Susilato. Pak, saya ucapin terima kasih Pak sudah memberikan kami kesempatan untuk berkunjung ke sini melihat bagaimana luar biasanya SMA Negeri 1 Ajibarang. Nuhun sewu Pak, bisa dijelaskan Pak Sus ini di sekolah SMA Negeri Ajibarang ini, di Ajibarang ini sebagai apa? Artinya gini, kok sekolah sedemikian nyamannya bagi kami di sini Pak? ya. Jadi kalau posisi saya ini dalam kaitannya dengan lingkungan ya. Jadi yang pertama perlu saya menyampaikan dulu begini, bahwa sekolah SMA Ajibarang itu sekolah adiwiyata. Tapi adiwiyata tingkatannya sudah ASEAN Eco School. Jadi sekolah adiwiyata tapi sudah level Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ya, namanya ASEAN Eco School. Nah, dalam struktur pengelolaan manajemen adiwiyata, saya sendiri kebetulan sebagai ketuanya. Gitu. Itu kok bisa sampai nembus ke Asia Tenggara, prosesnya seperti apa Pak? Apakah SMA Negeri 1 Ajibarang ini terpilih atau mendaftarkan diri nih Pak? Ya, jadi adiwiyata itu kan sebenarnya sebuah predikat. Predikat diberikan kepada sekolah yang sudah bisa mengimplementasikan bahkan budaya lingkungan itu sehat. Adiwiyatanya itu sebuah penghargaan ketika kita sudah mencapai atau berhasil membangun budaya peduli dan berbudaya lingkungan hidup sehat. Nah, kita mengawali tentunya dari tingkatan kabupaten. Jadi salah satu program dari kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Permen KLHK nomor 52 tahun 2019, bahwa kita sebagai generasi muda ini ternyata untuk penguatan karakter, yaitu karakter peduli terhadap persoalan yang ada di lingkungan. Nah, oleh karena itulah melalui Permen KLHK nomor 52 dibuatlah semacam pendok bagaimana supaya sekolah ini menjadi sekolah yang ramah terhadap lingkungan. Dan diwujudkanlah SK tersebut, dan sekolah-sekolah ini ternyata banyak memberikan respon positif. Terbukti banyak sekolah-sekolah yang kepingin menjadi adiwiyata. Ya, karena bagaimana juga masalah lingkungan, masalah kebersihan, masalah kesehatan ini nanti pasti akan ada dampak positifnya terhadap pembelajaran. Gampangannya saja, misalnya saya belajar, kalau lingkungan sekitar saya ini kotor, pasti tidak enjoy, tidak nyaman. Ketika lingkungan sekitar kita ini tidak segar, itu aktivitas belajarnya juga mungkin kurang, misalnya suasananya panas dan sebagainya. Nah, jadi dengan itulah akhirnya kita mencoba untuk masuk bagaimana caranya menjadi adiwiyata. Kita mendaftar. Nah, dari situlah kemudian ada suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan itu sebenarnya bekerjasama dengan Departemen Agama, karena bagaimana juga kan masalah perilaku ini hubungannya dengan kita sebenarnya seperti itu. Tapi juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan dengan Departemen Perdagangan kalau nggak salah.
Nah, intinya setelah kita mencoba dengan melihat indikator sekolah yang ramah lingkungan itu seperti apa, akhirnya kita minta untuk divisitasi. Layakkah kita menjadi sekolah adiwiyata? Ternyata pada tahun 2014 kita dapat predikat adiwiyata kabupaten. 2014. Iya. Jadi udah 11 tahun ya. Iya. Nah, apakah pada waktu itu sekolah itu lingkungannya sudah menjadi bagus seperti ini? Ya belum. Karena bagaimana juga yang namanya perilaku ramah lingkungan hidup ini kan suatu proses pembiasaan. Ya. Membiasakan pada seluruh warganya untuk bagaimana caranya supaya mengurangi sampah, bagaimana tahu caranya supaya kita itu bisa mengelola kantin yang sehat, yang biasa. Kan kadang-kadang kantin itu orientasinya hanya bisnis, menjual barang, tidak memikirkan bahwa Sampah yang banyak dihasilkan. ya, satu dari makanannya mungkin banyak zat pewarna, zat pengawet, bahan pengenyal yang sebenarnya ketika kita konsumsi kan nggak bagus untuk kesehatan. Itu dari aspek makanannya, dari sampah yang dihasilkan. Nah, ternyata fenomena masalah sampah ini kan jadi masalah yang sangat real di negara kita. Hampir setiap wilayah ini kan persoalan sampah yang kalau kita tidak menyadari, kita tidak menanamkan pada siswa tentang pentingnya mengolah sampah, ini nanti bisa menjadi masalah pada generasi berikutnya. Oleh karena itu, memang proses membiasakan perilaku ramah lingkungan itu ya memang banyak. Iya, Banyak kendala. harus sabar, harus kuat secara semuanya Pak ya. Betul, karena prinsip membangun karakter itu salah satunya kan edukasi, memberikan pendidikan bahwa kalau kita merasakan ini nanti efeknya bisa begini. Mungkin saat itu tidak dirasakan, tapi di kemudian hari kita baru akan merasakan. Dan yang keduanya itu partisipatif. Jadi membangun karakter ini tidak bisa satu orang, dua orang, tiga orang, terus semuanya harus terlibat dari Ini salah satu formulanya harus seperti itu ya Pak ya. Iya, Karena saya pikir begini, program adiwiyata itu kan sebuah predikat Pak. Tadi Pak Sus bilang bahwa SMA Negeri 1 Aji Barang pada tahun 2014 mendapatkan sekolah adiwiyata dari kabupaten. Nah, artinya semua sekolah dimanapun punya hak yang sama. Betul. Sebenarnya ya. Betul. Nah ini kan ada beberapa hal yang luar biasa yang akhirnya harus saya katakan bahwa dari puluhan SMA bahkan mungkin ratusan di Jawa Tengah, salah satu SMA yang menurut kami yang paling beres pengelolaan lingkungannya menjadi bersih seperti itu, ya saya pikir SMA Negeri 1 Aji Barang Pak. Karena bukan tidak mungkin bahwa usaha yang selama ini jerih payah luar biasa untuk membereskan lingkungan bertahun-tahun kelak akan menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi SMA Negeri. Ini mengingat begini Pak, untuk daerah Kabupaten Brebes sendiri per hari ini satu hari yang dihasilkan sampah itu 1.500 ton per hari Pak. Itu mungkin tidak jauh dari angka-angka tersebut juga tidak jauh dengan kabupaten sebelahnya seperti Banyumas. Itu kan berarti SMA Negeri 1 Aji Barang ini punya komitmen yang bagus. Minimal membersihkan lingkungan, keduanya membantu pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan. Betul. Jadi meskipun itu tadi kita menyampaikan bahwa kita pada waktu 2014 kita adiwiyata kabupaten, itu bukan berarti pada waktu itu masalah sampah ini sudah teratasi, tidak. Ya, paling tidak kan sudah dilihat ya. Jadi karena memang namanya pengelolaan sampah ini ya banyak strategi cara mengatasi. Jadi ketika 2014 kita memang masih punya persoalan, yaitu sampah ini ya masih. Setelah tahun 2015 kita maju ke tingkat provinsi, ya kita perkuat tentang karakter itu. Kita lalu punya program yang kira-kira bisa menekan, tapi di sisi lain juga bisa menumbuhkan kesadaran. Nah, program itu sampai sekarang jalan, namanya Gerakan 30 Menit Bersama Semana. Jadi gerakan jam berapa Pak? Gerakan 30 Menit Bersama Semana itu gerakan untuk melakukan penguatan karakter, yaitu 30 menit sebelum pelajaran. Berarti mulai setengah 7 kita sudah mulai aktivitas. Yang umum 7 jam 7 ya. Setengah 7 udah berkumpul Pak. Kita setengah 7 ini sudah mulai. Jadi gini, itu gerakan 30 menit itu diawali jadi dengan gerakan namanya 6S. Jadi bagaimana juga yang namanya kita membangun iman, takwa, sedekah, itu
itu bisa saja dengan senyum sapa. Ini salah satu untuk memperkuat motivasi mereka belajar. Jadi ketika anak masuk, nanti dari OSIS itu 6.20 malahan itu sudah siap di gerbang untuk menyambut ya. Selamat pagi, sehat-sehat, assalamualaikum, sukses. Nah, sambutan yang bisa setiap hari itu nanti yang menjadi pelakunya adalah anak-anak dari organisasi OSIS. Nah, kemudian begitu masuk mereka datang, kemudian ada dari MPK itu pengendalian tentang atribut pakaiannya. Ini termasuk program dari Adiwiata bukan, Pak? Iya, karena justru ketika kita ini mau membangun karakter, itu kan dimulai dari situ. Kebiasaan yang itu seperti itu. Jadi mereka masuk, kita kontrol, tanya bagaimana, oh kukunya masih hitam, ini kan bagian dari membangun hidup sehat, ya cuci tangan, apa segala macam, pakaiannya. Nah itu namanya kena salam, nyum sapa, kemudian semangat, syukur lah, intinya diantaranya itulah. Nah setelah itu nanti siswa-siswi kan masuk kelas 6.20 saya sebagai ketua Adiwiata tiap pagi mengumumkan ya intinya bahwa ya ini selamat datang seluruh siswa Bapak Ibu guru ya serta karyawan yang telah masuk di area SMA Cibarang. Hari ini kita mengadakan gerakan 30 menit untuk kegiatan 30 menit hari ini. Nah hari ini itu apa? Kalau hari Senin kita itu 6.30 sampai 6.45 itu tadarus kalau Senin. Selasa tadarus. Kemudian nanti setelah 6.45 ke sana itu kita mendengarkan lagu-lagu nasional sebagai upaya untuk memperkokoh rasa kebangsaan. Nah, kalau hari Rabunya kita literasi, karena jujur saja pendidikan sekarang apalagi munculnya banyak teknologi informasi seperti HP ini kebiasaan berliterasi kita rendah. Mungkin kita memiliki kebiasaan untuk membaca, tapi daya baca sekarang untuk jadi kita membaca WA, tapi begitu tulisannya panjang berhenti. Nah artinya literasi ini kurang. Nah, kita padahal butuh anak itu punya wawasan yang luas. Nah salah satunya dengan daya baca. Maka kegiatan kita punya gerakan itu literasi. Nah liternya apa? Literasi dulu kan mungkin calis baca, menulis itu. Nah kita seiring dengan perkembangan zaman, literasinya hanya apa? Sharing. Jadi anak organisasi menyampaikan pengetahuan yang mereka sesuai dengan karakter organisasinya. Misalnya saya organisasi pencinta lingkungan, kebetulan saya kan membimbing anak-anak pencinta lingkungan tentang gimana global itu bisa terjadi. Yang ujung tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia. Misalnya penggunaan bekas yang banyak mengandung freon, asap kendaraan, apa segala macam. Nah, ini mereka sampaikan dalam program namanya literasi yang dilaksanakan. Tapi bisa diterima oleh siswa. Artinya pelakunya siswa. Ya, oh pelakunya siswa. Pelakunya siswa. Jadi anak-anak yang ada dalam organisasi siswa, kalau kita kumpulkan yang kita mobilisasi setiap hari 5 organisasi, OSIS, PML, Dewan Ambalan, OPL dan Prokis. Itu setiap hari masuk ke kelas-kelas. Itu setiap hari memimpin kegiatan tadarus atau tilawah Al-Quran. Kemudian Senin Selasa ya yang memimpin literasi, hari Kamisnya Asmaul Husna. Ya dari jam 6.30 jam 6.30 itu 6.30 pelajaran dimulai. Sebelum pelajaran mengganggu sama sekali. Tidak. Jadi maksud kita ini pembentukan karakter memang harus dimulai dari sini mungkin ya Pak. Iya, jadi yang suasana pagi, pikiran segar, itu kita masukkan nilai-nilai yang tanpa sadar mereka ini setiap iya. Kemudian pada waktu hari Jumat kita implementasikan dengan aksi lingkungan. Jadi setiap Jumat kita aksi lingkungan. Ya kadang-kadang diselingi dengan ada Jumat sehat. Tapi aksi lingkungan itu maksudnya apa? Ketika mereka sudah punya literasi, punya pengetahuan dengan nilai-nilai agama, jangan sampai pengetahuan itu hanya semacam retorika, semacam wacana saja, tidak ada implementasi. Kadang-kadang yang menjadi masalah ini bahwa kita dalam membentuk karakter mungkin orang yang menghafal akhlak tentang masalah nilai-nilai agama, tapi penerapannya dalam tes itu kurang. Jadi apa artinya kita mengatakan kita cinta Allah, tahu tentang bagaimana etika, bagaimana, tetapi dari sisi lain kinerjanya lemah, males, tidak kurang tanggung jawab, kurang disiplin, kan ada ketidakseimbangan. Nah kita membangun kebiasaan, ayo kita menjadi anak-anak yang kreatif.
ulet peka terhadap masalah lingkungan. Nah, kita membiasakan dengan program yang namanya Jumat Bersih. Meskipun begitu, kita tidak ekstrakurikuler. Kita menguatkan karakter, kan justru kita bangsa ini kan sebenarnya dalam pendidikan lemahnya satu karakter. Banyak ilmu tapi itu karakter. Itu yang masalah seperti itu. Berarti kamu Aji Barang ini dari pagi sampai Betul. itu tidak mengganggu psikis anak-anak, Pak? Justru mereka ini malah saya ambilkan Malah senang. Saya berikan contoh. Itu kegiatan Jumat Bersih, termasuk perawatan lingkungan itu tiap hari. Nanti mereka pikir dulu nih yang tugas sikir ya. Itu contoh itu setiap hari apa yang dilakukan oleh masih kelas itu kan nilai dari tujuannya, kebersihan, kesehatan, kerapiannya dan sebagainya. Nah, nanti pada waktu hari Senin dalam forum upacara di samping menanamkan rasionalisme, kita juga mengumumkan anak yang paling bersih dari kelas 10-nya, yang kelas berapa kelasnya. Jadi mereka termotivasi ya, Pak? Nah, pada waktu itu kita mengumumkan ya, tentu saja kita makanya itu ada kelas bersih dan kelas yang terjelek. Seperti ya. Nah, itu udah lama. Itu pukulan telak ketika mendapatkan. Ya, wali kelasnya malu, anaknya malu. Karena mereka yang Tapi dirasa diumumkan secara umum, artinya diumumkan pakai speaker, maju ke depan. Mereka ngomong untuk kelas 10 terbaik adalah kelas ini. Mereka kan yang merasa paling bagus itu kan paling senang. Nah, itu ada suatu ketika ada sebuah fenomena begini. Guru matematika. Kenapa? Karena ketika kita membangun kesan selalu membangun karakter ramah lingkungan, anak-anak tidak membeli makanan dengan plastik. Kita sudah melarang kantin menggunakan plastik, hebat pengawet. Kita sudah dengan regulasi-regulasi. Jadi itu kan di berbagai aspek berpengaruh. Nah, pada suatu ketika guru ada yang suka, anak-anak rajin, anak-anak sudah bersemangat nih. Kalau ada klaster bersih, janganlah ada yang terjelek. Karena tidak ada yang jelek sebenarnya. Sudah, akhirnya dengan banyak masukan, kami membuat kebijakan klaster bersih tanpa klaster jelek. Nah, tapi yang terjadi, anak-anak organisasi siswa-siswa yang selama ini sudah mendatangi kami di kelas protes. Protesnya satu. Kenapa tagnya hilang? Nah, ternyata motivasinya apa? Bersaing kuat, tidak mau jadi yang terjelek. Jadi dengan adanya terjelek, motivasi untuk ya, tapi tanpa terjelek lah ada yang paling buruk. Nah, jadi ternyata banyak yang dilakukan sampai saat ini. Akhirnya selalu kita sekarang kelas terbaik, kebetulan tujuannya yang terbaik dan kelas yang terjelek. Nah, alhamdulillah ya melalui ya banyak hal lah. Jadi akhirnya dengan menjadi adiwiyata kita memanajemen pengolahan sampah. Dengan adanya kita menjadi adiwiyata, kita juga manajemen bagaimana kita melakukan konversi energi air ya, energi listrik ya, lalu implementasikan dengan cara membuat, misalnya sambilkan contoh energi air. Kalau kita wudhu, akhirnya kita alir ke kolam, lalu di kolam digunakan budaya di air kita dimanfaatkan untuk menyirami tanaman. Jadi limbah pun bagaimana supaya perhatiannya kan contoh bangun kota yang perlunya penting air, maka membuang sembarangan pun kita mengingat jangan mentang akibatnya ya keluar air di depan saja pada dalam kondisi banyak yang mengalami kesulitan apalagi sekarang ya termasuk soal energi listrik dan sebagainya sehingga kalau hingga titik hari ini kan sudah prestasi ataupun target yang sudah tercapai yang sebenarnya target saya target ke sini ini kena betul sampai ke depan banyak target lagi nggak? Ya jelas kita selalu progresif ingin maju ya jadi kalau untuk adiwiyata ini mungkin saat ini yang kami tahu ini adalah pencapaian tertinggi namanya ASEAN Ecosur. Tapi saya yakin nanti suatu saat mungkin ada yang tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tapi yang jelas satu sisi kita tetap buat dan impact ketika kita ini membangun karakter pendidikan ramah lingkungan imbasnya apa? Semua sisi-sisi yang kita gali itu menjadi udah. Ambilkan contoh pada kondisi tertentu adalah perpustakaan. Orang punya yang namanya pengelolaan itu pola buku baca buku melalui internet apa ya istilahnya e-book. Ternyata tidak. Perpus yang baik adalah perpus yang mengembangkan pelayanan pada siswa yang dampaknya ke seluruh penjuru sekolah. Termasuk di mana kita berada di lingkungan sekolah itu harus bisa menjadi sumber belajar. Nah, ternyata dengan anak
membaca, mereka pengetahuan, tahu tentang masalah ilmu lingkungan dan sebagainya. Akhirnya apa? Semua kok kita barcode. Ya, Itu sebenarnya namanya apa? Tadi kan ya. Oh ini. mendapatkan ilmu hanya dengan Nah itu salah satunya. Kemudian kita bagaimana mereka budidaya tanaman. Ilmu seperti ini itu bagian dari pengembangan literasi perpus. Dan perpus bukan hanya, tapi semua pendidikan masuk budaya warganya itu hasil dari mana? Dari literasi. Jadi literasi itu bentuknya ya bisa literasi bisa literasi budaya, bisa literasi seni, bisa literasi teknologi. Semua kan ada nilai-nilai yang kita dapatkan. Seperti itu. luar biasa banget. Dan ini nantinya mungkin tidak akan menutup kemungkinan ketika emang Gojek Barat itu banyak orang berkunjung ke sini. Betul. Ada semacam ketertarikan Pak, walaupun ketertarikan itu bukan berasal dari siswa-siswinya tapi dari luar. Ya. Sing sengaja dari luar ke sini pengen melihat sebuah apa namanya ya, kalau menurut saya fenomena pendidikan yang luar biasa di sini. Ya, Tadi saya itu. Jadi sampai saat ini yang pertama ini jadi dampak ketika kita rate-nya naik itu ya ibarat angin semakin tinggi semakin tinggi, Yeah. jadi banyak sekali yang berdatangan akhirnya. Nah kita ini walaupun di pinggir ini beberapa atau sering menjadi tempat kunjungan khususnya dalam rangka masalah penguatan karakter siswa, khususnya masalah perilaku ramah lingkungan. Yang barusan kemarin ya itu dari kepala sekolah Pusmas dia bertanya Pak Sus bagaimana caranya menjadi caranya begini, timnya datang dulu sini, nanti setelah timnya ke sini saya beri gambaran, nanti saya baru datang ke sana beri pengalaman secara nah, kemudian sebelum bangun itu kita baru didatangi SMA Bandar Tata Kalongan. Sampai ke sana Pak. Iya, karena mereka mau menjadi adiwiyata mandiri. Ya. Belajarnya ke sini. Nah, terus sebelum ini yang kaitannya dengan pembiasaan itu ya SMA Negeri 2 Purwokerto, SMA Negeri 3 Purwokerto, kemudian juga SMP yang sekitar itu ya intinya mereka kepingin bagaimana sih ya bisa 630 anak bisa begitu, bagaimana kok jadi pengaruhnya ada ya masalah kondisi lingkungannya seger apa segala macam. Jadi kita terus berpacu dan saya yakin itu nanti menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga pada siswa, terutama ketika terjun ke masyarakat. Betul. Karena justru ketika di masyarakat mereka akan berhadapan dengan fenomena langsung yang ada. Teori kita belum dijumpai, tapi dengan pengalaman melihat langsung, mereka sudah bekal yang tidak seperti itu. Luar biasa. Tidak apa ya, karena sudah setengah jam lebih. Memang sangat menarik ketika kita membuat perubahan dari sebuah niat ya Pak ya. Dari tahun 2014 saya Negeri Jepara sudah Jepara sudah mendapatkan pendidikan adiwiyata tingkat kabupaten. Terus saat ini Asia Tenggara ASEAN Eco School. ASEAN Eco School. Jadi kalau urutannya itu kan pencapaian yang luar biasa. iya. Tapi tidak kemungkinan nanti akan ada pencapaian. Ya, jadi berikutnya. kalau dia diwetakan adiwiyata kabupaten, provinsi, nasional, mandiri, setelah mandiri, ASEAN Eco. Tapi mengingat kita juara satu lomba energi sumber daya mineral sekolah energi itu baru satu kali ranking yang diselenggarakan oleh itu semua dampak dari kita membangun karakter efeknya ke semua termasuk tadi saya bilang misalkan ternyata ini punya impactnya dari itu luar biasa. Tapi saja bisa mandiri satu Jepara dan Pak telah membangun Insya Allah selama kerja kita dibutuhkan oleh masyarakat luas pada hari ini. mudah-mudahan Matur nuwun sangat. Sama. Pemirsa yang sangat biasa, saya dulu itu kalau teman-teman saya SMA 1 Jepara ini sekolah terbaik. Saya di Indonesia dengan YouTube Kesempatan.